Oke. Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian Kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka melanjutkan kajian ilmu hadis ini. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kemudahan, kelapangan waktu dan keberkahan, ya, dan diberikan pemahaman terhadap apa yang kita pelajari malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bertawasul mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tua, guru, dan penulis kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan terakhir 2 minggu yang lalu kita sudah selesai membahas jenis pertama dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi, yaitu hadis maudhu', ya, hadis maudhu'. Di mana hadis maudhu' ini adalah hadis yang disebabkan karena kebohongan, ya, karena kebohongan yang dilakukan oleh perawinya. Nah, itu disebut dengan hadis maudhu'. Dan perlu diketahui bahwa hadis maudhu' adalah hadis dhaif yang sangat parah, ya, sangat parah. Bahkan sebahagian ulama menggolongkan hadis maudhu' ini sebagai qismun mustaqil, sebagai pembahagian yang berdiri sendiri selain hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi dengan melihat apa yang dituliskan oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan,
beliau masih menggolongkan hadis maudhu itu sebagai bahagian yang paling buruk atau yang paling jelek dari hadis dhaif. Dan hadis maudhu ini tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Ya, dia tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi karena tingkat kedhaifannya yang sangat parah. Ya, yang sangat parah. Nah, itu jenis pertama ya dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kepada jenis yang kedua ya dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi, yaitu yang disebut dengan hadis matruk. Ya, hadis matruk. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-matruku. Ini adalah bahasan tentang hadis matruk. Ya, hadis matruk. Idza kana sababu ta'ni fir rawi huwa tuhmata bil kadhibi wa huwa as-sababu tsani summiya hadithuhu al-matruka. Apabila sebab cacatnya perawi itu adalah at-tuhmata bil kadhib, ya, tertuduh sebagai pembohong atau sebagai seorang pembohong, ya, wa huwa as-sababu tsani, yang mana tertuduh sebagai pembohong ini adalah sebab yang kedua dari 10 sebab yang menyebabkan sebuah hadis dihukumi dhaif, ya, maka summiya hadithuhu al-matruka, maka dinamailah hadisnya dengan istilah matruk, ya, hadis matruk. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan di awal di awal muqaddimah jenis yang kedua dari hadis dhaif, itu yang disebabkan oleh cacatnya perawi, itu sudah dijelaskan ya. Jadi ada 10 sebab yang membuat perawi itu dianggap cacat. Nah, yang paling parah itu adalah karena pendusta ya, sebagai pembohong. Nah, kalau seandainya perawinya pendusta, maka hadisnya disebut dengan hadis maudhu'. Nah, kemudian sekarang yang kedua ya, yaitu kecacatan yang disebabkan oleh at-tuhmah bil kadzib. Dia tertuduh sebagai tukang bohong. Ya, dia tertuduh sebagai tukang bohong. Maka seandainya ada hadis yang di dalam sanadnya ada orang seperti ini, orang yang tertuduh sebagai pembohong, maka hadisnya disebut dengan hadis matruk. Ya, hadis matruk. Nah, sekarang kita akan kaji lebih dalam apa itu pengertian hadis matruk dan apa saja contohnya. Awalan ta'rifuhu. Subbahasan yang pertama adalah pengertian hadis matruk. Lughatan ismu maf'ulin minat tarki. Ya. Menurut bahasa, hadis matruk itu adalah, atau istilah matruk itu adalah ismu maf'ulin. Ya, isim maf'ul dari kata-kata at-tarki. Nah, jadi dalam ilmu sharaf ada istilahnya isim maf'ul yang sering kita jelaskan ya, taroka yatruku tarkan wa matrokan fahuwa tarikun wa dzaka matrukun. Nah, matrukun. Nah, dia sighatnya adalah isim malkan ya, yang ditinggalkan. Wa tusammil arabu al-baydata ba'da an yakhruja minha al-farqu at-tariqah. Ya. At-tariqah ay matrukah. La faidata minha. Nah, orang Arab itu biasanya menamakan telur
Ya, al-baydah ini artinya telur. Ba'da ayyakhruja minha al-farhu, setelah keluar dari telur itu al-farhu. Nah, al-farhu itu anak burung ya. Kalau ayam anak ayam. Nah, jadi kerabang telurnya itu, nah itu mereka orang Arab menamakannya dengan istilah at-tarikah. Ya, at-tarikah ay matrukah. Artinya sesuatu yang ditinggalkan. Ya, maksudnya ditinggalkan oleh anak ayamnya atau anak burung ya. Jadi bekas kerabang telur itu, nah itu nggak ada ininya, nggak ada fungsinya, ditinggalkan gitu ya. La faidata minha, tidak ada faedah dari bekas tetasan telur itu. Nah, dari inilah atau dari istilah tarikah inilah ya hadis matruk itu diambil. Jadi dari mana bentuk kesamaannya? Hadis matruk itu ditinggalkan sebagaimana anak ayam yang meninggalkan kerabang telurnya. Sehingga tidak ada lagi faedahnya hadis itu. Sebagaimana tidak berfaedahnya telur yang sudah ditinggalkan oleh anak ayam yang keluar dari dalamnya. Nah, itu ya, itu pengertian matruk secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah, huwal haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadhibi. Nah, sementara secara istilah, hadis matruk itu adalah hadis yang di dalam sanad hadis itu ada rawin muttahamun bil kadhib. Ya, ada perawi yang dituduh, ada rawi yang dituduh sebagai pembohong. Ya, muttaham bil kadzib. Nah, kalau yang maudhu bukan muttaham lagi, dia benar-benar pembohong ya, benar-benar pembohong. Tapi kalau yang hadis matruk ini muttaham, dia tertuduh sebagai pembohong. Nah, kalau seandainya kita menemukan dalam penelitian sanad hadis ada seorang perawi, ya misalnya di dalam sanadnya itu ada perawi yang tertuduh sebagai pembohong, maka otomatis sanad dari hadis itu disebut dengan hadis matruk, ya hadis matruk. Nah, ini pengertian secara bahasa dan istilah untuk hadis matruk. Nah, sekarang apa sebab tertuduhnya seorang perawi dengan pembohong? Ya, bagaimana bisa seseorang perawi itu kita anggap dia sebagai pembohong? Nah, dari mana para ahli hadis itu bisa mengenal atau mengetahuinya? Asbabu ittihamir rawi bil kadzib. Sebab tertuduhnya seorang perawi sebagai pembohong atau pendusta. Asbabu ittihamir rawi bil kadzibi ahadu amrayni. Adapun sebab-sebab tertuduhnya seorang perawi sebagai pembohong itu adalah salah satu dari dua hal berikut. Ya. Jadi ada dua hal yang kalau seandainya dua hal ini atau salah satunya ada pada diri seseorang, maka dalam ilmu hadis dia dianggap sebagai muttaham bil kadzib. Ya, dia tertuduh sebagai pembohong. Nah, apa saja itu? Yang pertama, alla yurwa dzalikal haditsu illa min jihatih. Bahwa tidak diriwayatkan hadis itu kecuali dari jihad atau dari jalur dia. Ya. Wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumati. Dan adalah hadis yang dia riwayatkan itu mukhalifan, berseberangan atau bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ma'lumah, ya, kaedah-kaedah umum yang sudah dikenal secara luas oleh para ulama. Nah, jadi salah satu tanda bagaimana cara ahli hadis itu menandai kalau seorang perawi itu adalah seorang muttaham bil kadzib, kalau misalnya sebuah hadis itu hanya dia yang meriwayatkan. Ya, hanya dia yang meriwayatkan, tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis itu kecuali hanya dia sendirian. Dan hadis itu mukhalifan lil qawaidil ma'lumah.
hadis yang dia riwayatkan itu juga bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ma'lumah, ya, kaedah-kaedah yang dipahami secara umum, secara universal oleh para ulama, ya, para ulama hadis dan ulama fikih. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, maka bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan perawi itu adalah seorang yang muttaham bil kadzib. Sehingga hadis yang dia riwayatkan itu disebut dengan hadis matruk. Ya, hadis matruk. Nah, apa maksud qawaid al-ma'lumah? Nah, itu di catatan kakinya ada sedikit, ya. Hiyal qawaidul ammatul lati istanbataha al-ulama min majmu'i nususin 'ammatin sahihah. Yaitu kaedah-kaedah umum yang sudah diistimbatkan oleh para ulama dari gabungan beberapa nas yang sahih yang bersifat umum. Nah, jadi kalau seandainya para ulama sudah sepakat, ya, untuk sebuah hukum, ya, mereka sepakat untuk kaedah, misalnya an-niyatu atau al-umuru bimaqasidiha misalnya. Ya, segala urusan itu harus ditentukan oleh niat. Nah, misalnya. Atau dalam kaedah yang pada contoh ini al-aslu bara'atu zimmati. Ya, asal atau yang dipandang itu adalah terbebasnya seseorang dari tanggungan atau dari segala tuduhan. Nah, kalau seandainya hadis itu berseberangan dengan kaedah yang sudah disepakati ulama dengan menggabungkan berbagai macam dalil baik dari Al-Qur'an dan hadis, maka besar kemungkinan hadis itu perawinya adalah seorang yang muttaham bil kadzib. Ya, karena tidak mungkin, ya, sesuatu yang penting tapi hanya satu orang yang meriwayatkan. Ya, karena tidak mungkin sesuatu yang penting yang urgen dalam agama tapi hanya satu orang yang meriwayatkan. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat aneh gitu. Nah, itu makanya para ulama sepakat kalau hanya satu orang periwayatnya, ya, hadis itu hanya dari dia dan bertentangan pula dengan kaedah yang maklum, yang majmu'ah, yang disepakati misalnya, yang diijma'kan oleh para ulama, maka itu adalah perawi yang bermasalah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyu'rafar rawi bil kadzibi fi kalamihil 'adi. Bahwa dikenal seorang perawi itu sebagai pendusta fi kalamihil 'adi. Ya, dalam pembicaraannya sehari-hari. Nah, jadi seseorang muttaham bil kadzib atau dituduh sebagai pembohong itu bisa dikenal juga dari kebiasaan dia sehari-hari. Nah, kita juga tahu, ya, ada teman kita atau ada orang yang kalau kita ngobrol sama dia, kita sudah nggak percaya lagi. Nah, karena dia sudah berulang kali berbohong dengan apa yang dia sampaikan. Nah, lakin lam yazhar minhu al-kadzib fil haditsin nabawi. Namun, ya, tidak tampak dari yang bersangkutan al-kizbu, ya, kebohongan dalam hadis nabawi. Nah, orang yang seperti ini juga dalam keseharian dia sering bohong, ya, dalam keseharian dia, orang yang seperti ini tetap saja hadisnya tidak bisa diterima, ya. Kenapa? Ya, karena dalam sehari-hari saja dia sudah berbohong, ya, dia sudah membiasakan diri berbohong, apalagi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu hadis Nabi, yang mana hadis itu adalah al-masdar ats-tsani li syariatil islamiyah, ya, sumber kedua dari syariat agama kita, agama Islam. Nah, oleh sebab itu para ulama berhati-hati untuk tidak mengambil riwayat dari orang yang dalam sehari-harinya sudah terbiasa berbohong. Ya. Nah, logikanya kalau dalam hal yang bersifat duniawi saja kita ragu terhadap yang bersangkutan, ya, kita ragu dengan yang bersangkutan, apalagi hal-hal yang lebih penting dari hal-hal yang sifatnya keseharian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
agama atau sumber agama. Nah, berdasarkan inilah ya para ulama hadis mengklaim seorang perawi itu sebagai muttaham bil kadzib. Ya, orang yang tertuduh sebagai pembohong. Nah, sekarang apa contohnya? Contoh dari hadis matruk itu. Mithaluhu, adapun contoh hadis matruk adalah hadis Amr bin Shamir al-Ju'fi al-Kufi. An Jabirin an Abi At-Tufail an Aliyin wa Ammar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wa yukabbiru yawma Arafata min salatil ghadati wa yaqta'u salatal 'asri akhir ayyamit tashriqi. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shamir al-Ju'fi al-Kufi yang dia terima dari Jabir, kemudian dari Abi Tufail. Nah, Abi Tufail ini dari Sayyidina Ali dan Ammar, ya, Ammar bin Yasir. Qala, keduanya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri. Beliau selalu kunut ya pada salat fajar, wa yukabbiru yauma Arafata min salatil ghadah, dan beliau takbir pada hari Arafah ya pada hari ke-9 Zulhijjah min salatil ghadah, sejak dari salat subuh ya pada hari Arafah, wa yaqta'u salatal 'asri akhir ayyamit tasyrik, dan mengakhiri takbiran itu pada salat asar di akhir hari tasyrik, ya, hari yang ke-13. Nah, dalam hadis ini, ya, hadis ini berbicara tentang hal yang masyhur sebenarnya, yaitu tentang kunut pada salat subuh, ya, kemudian takbir pada salat atau pada hari raya Idul Adha, ya. Nah, dalam hadis ini takbirnya dimulai pada hari Arafah, dari sejak salat subuh ya sampai nanti hari hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti 5 hari ya sejak subuh hari Arafah. Nah, berdasarkan sanad dari hadis ini ya, maka para ulama memutuskan bahwa hadis ini adalah hadis matruk. Ya. Kenapa matruk? Nah, ini alasannya. Wa qad qala an-Nasa'i wa ad-Daraqutni wa ghairuhuma an Amr bin Shamir matrukul hadis. Ya. Imam Nasa'i dan Imam Daraqutni, nah dua-duanya adalah orang-orang yang kritikus hadis yang sangat mutasyaddid ya, Imam Nasa'i dan Daraqutni. Keduanya berkata wa ghairuhuma, dan selain keduanya berarti masih banyak yang lain. Bukan hanya beliau berdua, tapi masih ada para ahli hadis yang lain. Tentang Amr bin Shamir. Ya, bahwasanya dia adalah matrukul hadis. Ya, dia adalah seorang yang hadisnya ditinggalkan, matrukul hadis. Nah, kenapa hadisnya ditinggalkan? Karena Amr bin Shamir al-Ju'fi al-Kufi ini adalah seorang yang muttaham bil kadzib. Ya, muttaham bil kadzib. Dia tertuduh sebagai orang yang pembohong. Apalagi apa yang dia riwayatkan, ya, ini berseberangan dengan pendapat atau dengan riwayat lain yang lebih masyhur, ya, terkait dengan takbiran pada hari raya Idul Adha, ya, yaitu sejak maghrib. Yang masyhur itu adalah sejak maghrib malam Idul Adha. Nah, itu yang masyhur. Disunnahkan takbiran Idul Adha itu mulai dari maghribnya, bukan dari sholat subuh di hari Arafah. Ya, nah sementara dalam riwayat Amr bin Shamir al-Ju'fi al-Kufi ini, dia meriwayatkan takbir itu dari pagi atau setelah sholat subuh di hari Arafah. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa hadis ini disebut dengan matruk. Ya. Yang pertama karena Amr bin Shamir dihukumi sebagai orang yang muttaham bil kadzib. Dia seorang yang tertuduh sebagai pembohong. Ditambah lagi dengan apa yang dia riwayatkan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Ya, di mana takbiran pada
Idul Adha dimulai pada maghrib, ya, di akhir atau di sore hari Arafah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana rutbahnya? Ya, bagaimana tingkatan kedhaifan dari hadis matruk? Rutbatuhu, ya, martabat atau derajat dari hadis matruk. Marra bina anna syarrad dha'ifi al-mawdu'u wa yalihi al-matruku thumma al-munkaru thumma al-mu'allalu thumma al-mudraju thumma al-maqlubu thumma al-muttaribu. Kada rattabahu al-Hafidhu Ibnu Hajarin. Telah berlalu, ya, penjelasan kami, kata penulis kitab, ya, Syekh Dr. Mahmud At-Tohan, anna syarrad dha'ifi al-mawdu'u, bahwa seburuk-buruk hadis dhaif adalah hadis maudhu'. Ya, hadis maudhu'. Wa yalihi al-matruku, kemudian setelahnya adalah hadis matruk. Nah, jadi jelaslah di sini bahwa hadis matruk ini adalah hadis nomor 2 terdhaif sesudah hadis maudhu'. Dan perlu diketahui bahwa hadis maudhu', hadis matruk, kemudian hadis mungkar yang setelahnya ini tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi, sekalipun nanti sanadnya banyak, ya, sekalipun sanadnya banyak. Nah, dia tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, kemudian mu'allal, kemudian mudraj, kemudian maqlub, kemudian muttarib. Nah, semuanya nanti akan kita bahas insyaallah. Kadza rattabahu al-Hafidhu Ibnu Hajarin. Nah, seperti itulah susunan yang dibuat oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, inilah jenis yang kedua, ya, dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya perawi, yaitu hadis matruk. Oke, selesai hadis matruk. Nah, sekarang langsung kita lanjut ke jenis yang ketiga, ya, yaitu al-munkaru, yaitu hadis mungkar. Nah, apalagi hadis mungkar ini? Ya, sama-sama kita pelajari. Idza kana sababu ta'ni fir rawi fuhsyal ghalat, ya, fuhsyal ghalati, au kathratil ghafalah, awil fisqa, wa huwa as-sababu tsalitsu war rabi'u wal khamisu, fa hadithuhu yusamma al-munkara. Nah, apabila sebab cacatnya perawi itu adalah fuhsyal ghalat, ya, fahsyal ghalat, yaitu kesalahan yang keji, ya, kesalahan yang sangat parah, ya, sering salah tapi parah salahnya. Au kathratul ghafalah, atau banyak lalai atau sering lalai dalam meriwayatkan hadis. Awil fisqa, atau fasik, ya, fasik misalnya dia sering meninggalkan sholat, atau dia sering melanggar aturan-aturan yang umum dalam syariat. Nah, dia perlihatkan ke orang lain. Wa huwa as-sababu tsalitsu war rabi'u wal khamisu, yang mana tiga hal ini merupakan sebab ketiga, keempat, dan kelima dari hadis-hadis dhaif, ya. Jadi kesalahan yang keji, yang parah, banyak lalai, kemudian kefasikan, ini adalah sebab ketiga, keempat, dan kelima dari hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya perawi. Nah, di sini ngumpul tiga sebab, ya, hadis mungkar ini. Nah, fahadithuhu yusammal munkar, maka hadisnya disebut dengan hadis mungkar. Nah, ini jenis yang ketiga. Jadi ada maudhu', ada matruk. Nah, yang ketiga ini adalah mungkar. Nah, sekarang kita dalami, ya, apa pengertian dan bagaimana cirinya. Ta'rifuhu lughatan, pengertian hadis mungkar secara bahasa adalah huwa ismu maf'ulin minal inkari diddul iqrari. Kalimat mungkar, ya, itu adalah isim maf'ul dari kalimat ingkar, ya. Fi'il madhinya adalah ankara yungkiru ingkaran wa munkaran fahuwa munkirun wa dzaka munkarun. Nah, berarti mungkar itu adalah isim maf'ul yang merupakan lawan dari ikrar.
Ya, ikrar itu menetapkan, sementara kalau ingkar itu mengingkari atau tidak mengakui gitu ya. Nah, itu secara bahasa. Istilahan, adapun secara istilah, arrafa ulama'ul hadithi al-munkara bi ta'rifatin muta'addidatin. Para ulama hadis mendefinisikan istilah mungkar bi ta'rifatin muta'addidatin, ya, dengan pengertian yang beragam. Nah, jadi hadis mungkar ini pengertiannya enggak satu ya, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pengertian yang ditawarkan oleh para ulama hadis terkait hadis mungkar. Asyharuha ta'rifan. Ya, pengertian yang paling masyhur itu ada dua. Asyharuha ta'rifan. Ada dua ya, pengertian yang masyhur yang mudah dipahami itu dua. Nah, apa yang dua? Wahuma, yaitu yang pertama, hadis mungkar itu adalah huwal haditsul ladzi fi isnadihi rawin fahusha ghalatuhu au kathurat ghaflatuhu au dhahara fisquhu. Yaitu hadis yang di dalam sanad hadis itu ada perawi yang kesalahannya sangat keji atau sangat fatal. Ya. Au kathurat ghaflatuhu, atau dia sering ghaflah, sering lalai dalam meriwayatkan hadis. Nah, maksud lalai ini hadis yang dia riwayatkan sering berbeda atau terpotong-potong atau berseberangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah. Au dhahara fisquhu, atau kefasikannya terlihat jelas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya perawinya suka meninggalkan sholat, tidak puasa di bulan Ramadan misalnya. Atau dia memperlihatkan suka minum minuman keras di depan umum. Nah, itu. Jadi kalau seandainya di sanad itu ada perawi yang mempunyai sifat seperti ini, maka hadisnya disebut dengan hadis mungkar menurut versi yang pertama ya, pengertian yang pertama. Wa hadza ta'rifu dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajarin. Nah, pengertian ini atau definisi ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar wa nasabahu li ghairihi. Ya, beliau menisbatkan ta'rif ini kepada orang lain. Artinya beliau tidak mendefinisikan hadis mungkar ini dengan definisi yang seperti yang di atas ini, bukan. Ya, beliau mengutip dari ahli hadis yang lain. Wa masya ala hadza ta'rifi al-Baiquni fi manzumatihi. Wa masya artinya sepakat ya. Sepakat dengan pengertian ini ya Imam Al-Baiquni dalam nazamnya atau manzumah beliau yang terkenal dengan manzumah Baiquniyah ya, yang terdiri dari 34 bait. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu pernah belajar ya, namanya manzumah Baiquniyah, ditulis oleh Imam Umar bin Futuh Al-Baiquni dalam bentuk syair. Nah, itu syair terpendek dalam ilmu hadis ya. Jumlah baitnya cuma 34 bait yang menjelaskan seluruh kaidah-kaidah umum dalam ilmu hadis. Nah, apa kata Imam Al-Baiquni? Ya, apa kata Imam Al-Baiquni dalam nazam beliau itu? Faqala wa munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu ya ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Nah, apa kata Imam Baiquni dalam nazam beliau? Wa munkarul fardu bihi rawin ghada. Adapun hadis mungkar adalah al-fardu bihi rawin ghada, yaitu seseorang atau ketersendirian ya, al-fardu bihi ya, ketersendirian bihi dengan sebuah hadis rawin, yaitu sebuah atau seorang rawi yang ghada ta'diluhu, yang ta'dilnya itu la yahmilut tafarruda ya, tidak menerima adanya ketersendirian. Nah, maksudnya gimana? Jadi hadis mungkar
hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, yang mana ketakdilan atau keadilan satu orang itu tidak dianggap oleh mayoritas ahli hadis. Ya, jadi kalau dia sendirian meriwayatkan hadis, orang nggak percaya. Ya, kalau dia sendirian dalam meriwayatkan hadis, orang tidak percaya. Nah, kalau seandainya ada perawi yang seperti ini, ya, maka hadis yang dia sampaikan disebut dengan hadis mungkar. Nah, ini bait yang ada di Nazam Baiquni atau Manzumah Baiquniyah. Nah, ini sangat penting ya. Sebenarnya sebelum belajar kitab ini, bagusnya kita mengkhatamkan dulu Manzumah Baiquniyah. Tapi karena sudah pernah kita baca di lembaga ini, di sekolah hadis dulu ya, oleh Ustadz Abdul Karim Monte dalam kajian yang lain, maka kita putuskan kita langsung lanjut di kitab yang lebih tebal, yaitu kitab Taisir. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin, bisa membahas kitab itu dulu ya, atau ya mungkin sebagai pengimbang ya dengan apa-apa yang ada dalam kitab Taisir ini. Nah, ini pengertian pertama untuk hadis mungkar. Ya, pengertian pertama untuk hadis mungkar. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kedua, yaitu ma rawahu dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqatu. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif mukhalifan lima rawahu thiqatu. Berbeda atau bertolak belakang dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, ini adalah pengertian kedua untuk hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, misalnya ada hadis ya, hadis A. Ya, hadis A diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, tapi bertentangan matannya itu dengan hadis B. Yang mana hadis B itu diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, ketika itu maka perawi atau hadis A ini disebut dengan hadis mungkar. Ya, karena diriwayatkan oleh perawi dhaif dan bertentangan dengan riwayat dari perawi yang thiqah. Wa hadha ta'rifu huwa alladhi dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Definisi ini ya, pengertian ini yang kedua ini huwallazi dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah pengertian yang disebutkan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar. Jadi beliau lebih cenderung dengan pengertian yang kedua ini. Wa'tamadahu, dan beliau menganggap pengertian yang kedua ini lebih mu'tamad, ya, lebih kuat atau lebih dianggap lebih dekat kepada pengertian yang sebenarnya. Wa fihi ziyadatun ala ta'rifil awwali, dan dalam pengertian yang kedua ini ada ziyadah, ya, ada tambahan untuk pengertian yang pertama. Kalau ta'rif yang pertama tadi kan hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang mempunyai kesalahan yang fatal, kemudian sering lalai, kemudian kefasikannya terlihat, ya. Nah, itu pengertian yang pertama. Nah, di pengertian yang kedua ini ada tambahan. Wahya, tambahan itu adalah qaidu mukhalafatid dha'ifi lima rawahu thiqatu. Yaitu tambahan berseberangan perawi dhaif atau bertentangannya riwayat dari perawi dhaif lima rawahu thiqatu terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa hadis mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang punya kesalahan-kesalahan yang lumayan banyak, ya, sering lalai, kemudian fasik juga. Nah, kemudian ditambah lagi dengan substansi atau konten hadis yang dia riwayatkan berseberangan dengan konten hadis perawi yang thiqah. Nah, jadi kalau seandainya berlawanan seperti itu,
maka hadis yang diriwayatkan oleh si perawi yang dhaif tadi disebut dengan mungkar namanya. Nah, sementara hadis yang diriwayatkan oleh yang siqah, nah itu nanti diistilahkan dengan hadis yang ma'ruf. Ya. Jadi ada hadis mungkar, ada hadis ma'ruf. Nah, jadi ma'ruf ini lawan dari hadis mungkar. Kalau mungkarnya dhaif, maka ma'rufnya itu adalah sahih. Boleh kita amalkan. Oke, ini pengertian yang kedua untuk hadis mungkar. Nah, sekarang apa beda mendasar ya antara hadis mungkar dengan hadis syadz? Nah, nanti kita juga akan bahas ada namanya hadis syadz ya. Dalam syarat hadis sahih, sebenarnya syadz ini sudah pernah kita jelaskan. Ya, di mana hadis syadz itu adalah mukhalafatus siqah liman huwa awthaqu minhu. Bertentangannya perawi siqah dengan perawi yang lebih siqah dari dia. Nah, itu disebut dengan syadz atau hadis syadz. Nah, sekarang apa beda syadz ini dengan hadis mungkar? Nah, di sini Syekh Mahmud At-Tahan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Anna syadza ma rawahul maqbulu mukhalifan lima rawahu man huwa aula minhu. Kalau hadis syadz adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul. Makbul itu kan perawi yang nah di bawahnya ada perawi makbul itu perawi yang melengkapi syarat minimal diterimanya hadis. Ya, dia tidak seorang yang pendusta, kemudian dia bukan juga orang yang lemah daya ingat, ya. Tidak ada syadz, tidak ada illat pada apa yang dia riwayatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, mukhalifan atau yang siqah ya, yang siqah, mukhalifan bertentangan terhadap hadis yang diriwayatkan man huwa aula minhu, oleh perawi lain yang lebih utama dari dia. Nah, itu disebut dengan syadz. Ada dua hadis, dua-duanya diriwayatkan oleh perawi yang makbul, ya, yang siqah, tapi perawi atau hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah ini bertentangan dengan hadis yang kedua, di mana hadis kedua ini diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah darinya. Maka hadis pertama tadi disebut dengan syadz, ya, disebut dengan syadz. Sementara yang kedua ini nanti disebut dengan mahfuz, ya. Jadi ada syadz, ada mahfuz. Nah, ada dua. Syadz itu dhaif, sementara kalau mahfuz itu adalah sahih. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih jauh, ya. Nah, itu syadz. Sementara kalau hadis mungkar, annal munkara, bahwasanya hadis mungkar, ma rawahu dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqatu. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, nah ini kelihatan bedanya. Kalau syadz tadi makbul perawi. Sementara kalau yang mungkar itu perawinya adalah dhaif. Mukhalifan lima rawahu thiqatu. Ya, bertentangan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Sudahlah perawinya dhaif, kemudian bertentangan juga dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, itulah yang disebut dengan hadis mungkar. Sementara kalau hadis syadz, perawinya siqah, tapi matannya bertentangan dengan perawi yang lebih siqah dari dia. Nah, itu ya, itu bedanya syadz dengan mungkar. Fayu'lamu, maka diketahuilah min hadza, dari keterangan ini, annahuma yashtarikani fi ishtiratil mukhalafah, bahwasanya hadis syadz dengan hadis mungkar yashtarikani, keduanya sama, ya, bersyarikat fi ishtiratil mukhalafah, dalam mensyaratkan adanya pertentangan dengan hadis lain.
Jadi masing-masing dari hadis syadz dan hadis mungkar itu pasti bertentangan dengan hadis lain. Ya, pasti bertentangan dengan hadis lain. Nah, itu bentuk persamaannya. Wa yaftariqani fi anna syadza rawihi maqbulun wal munkara rawihi dhaifun. Dan keduanya berbeda pada bahwasanya hadis syadz perawinya adalah perawi yang makbul. Sementara kalau hadis mungkar perawinya adalah perawi yang dhaif. Nah, jadi masing-masing dari syadz dan mungkar ini ada persamaan dan ada perbedaan ya. Persamaannya adalah dari hal matanya bertentangan dengan hadis lain. Sementara perbedaannya adalah kalau hadis syadz diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, sementara kalau hadis mungkar diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Qala Ibnu Hajarin, ya, berkata Syekh Ibnu Hajar, wa qad ghafala man sawwa bainahuma, maka sungguh lalailah orang yang menyamakan antara hadis mungkar dengan hadis syadz. Nah, jadi keduanya berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Kalau syadz lawannya adalah mahfuz, sementara kalau mungkar lawannya adalah hadis ma'ruf. Nah, itu istilah ya, itu istilah-istilah. Nah, terakhir sekarang contoh ya. Contoh dari hadis mungkar. Mithaluhu, adapun contoh dari hadis mungkar ya. Mithalun li ta'rifil awwali. Contoh hadis mungkar berdasarkan pengertian yang pertama. Nah, pengertian hadis mungkar tadi kan ada dua ya, ada dua. Nah, sekarang contoh hadis berdasarkan pengertian yang pertama, yaitu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang yang salahnya dominan, kemudian sering lalai, kemudian kefasikannya juga terlihat jelas. Nah, apa contohnya? Ma rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah min riwayati Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais, ya, dari riwayat Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais yang dia terima dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah an Aisyah marfu'an, dari Sayyidah Aisyah secara marfu'. Nah, marfu'an ini juga istilah yang sudah sering kita jelaskan. Marfu'an ini adalah hadis yang penisbatannya langsung ke Nabi. Nah, itu artinya hadis marfu. Ya. Kalau mauquf itu penisbatannya ke sahabat. Kalau maqtu' itu penisbatannya ke tabi'in. Nah, jadi hadis itu berdasarkan nisbat nanti ada 4 jenisnya. Ada marfu, ada mauquf, ada maqtu', kemudian ada qudsi. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas juga. Nah, hadis ini marfu'an, artinya dinisbatkan ke Nabi. Apa kata Nabi? Kulu al-balha bit-tamri, fa inna ibna adama idza akalahu ghadiba syaitan. Nah, ini hadis mungkar ya, versi pengertian yang pertama. Apa kata Rasulullah? Makanlah kurma basah itu bit-tamri, dengan kurma yang sudah kering. Kurma mentah dengan yang sudah matang ya. Fa inna ibna Adam, maka sesungguhnya manusia, idza akalahu, apabila dia memakan kurma seperti itu, ghadiba asyaitan, maka syaitan akan marah. Nah, ini adalah hadis yang mungkar ya. Karena secara teks pun ya kita melihat kontennya nggak penting-penting amat gitu ya. Apa kaitannya makan kurma dan setan marah dengan kita? Ini kan sesuatu hal yang nggak penting sebenarnya dan nggak berkaitan juga dengan agama. Nah, berdasarkan hal inilah maka ya hadis ini dinilai mungkar oleh para ulama hadis. Nah, selain karena di dalam sanadnya ada perawi yang sering salah juga. Nah, siapa perawinya? Qala An-Nasa'i, berkata Imam Nasa'i, hadza haditsun munkarun. Ini adalah hadis mungkar. Kenapa mungkar? Tafarrada bihi Abu Zukair. Tersendiri dengan hadis ini si
si perawi yang bernama Abu Zukair. Nah, tadi kan ada Abi Zukair ya, Yahya bin Muhammad bin Qais. Nah, ternyata yang meriwayatkan hadis ini cuman beliau, Abu Zukair bin Yahya, Yahya bin Muhammad bin Qais. Siapa beliau, Abu Zukair ini? Wa huwa syaikhun salihun. Beliau adalah seorang syekh yang soleh. Akhrajalahu Muslimun fil mutaba'at. Ya, Imam Muslim mentakhrid atau mengeluarkan hadis yang ada nama beliaunya dalam mutaba'at. Nah, mutaba'at ini adalah sanad-sanad lain yang mendukung hadis pertama atau hadis utama. Nah, itu namanya mutaba'at ya. Mutaba'at. Nanti ada namanya syahid, ada tabi'. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan kalau tabi' itu hadis lain ya yang mendukung sanad pertama yang mana sahabatnya sama. Nah, yang mana sahabatnya sama. Sementara kalau syahid, nah yaitu sanad lain yang matannya sama dengan matan hadis utama tapi sahabatnya berbeda. Itu namanya syahid. Nanti kita akan bahas. Imam Muslim ya mengutip nama Abu Zukair ini dalam mutaba'at. Ya, hadis-hadis pendukung untuk hadis utama yang beliau cantumkan dalam Sahih Muslim. Ghaira annahu lam yablugh mablagha man yuhtamala atau man yuhtamal tafarruduhu. Meskipun ya ghaira annahu, meskipun Abu Zukair ini lam yablugh, dia tidak sampai ke derajat orang yang ketersendiriannya itu diakui. Nah, jadi Abu Zukair ini kalau beliau sendirian meriwayatkan hadis, itu riwayatnya tidak diterima. Tapi kalau riwayatnya didukung oleh perawi lain, nah baru apa yang dia sampaikan bisa diterima. Nah, jadi seperti itu ya. Perawi hadis mungkar, kalau dia sendirian dia tidak diterima. Tapi kalau dia sebagai mutaba'at atau pendukung sanad dari hadis utama atau hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, maka dia boleh dijadikan sebagai syahid ataupun sebagai tabi'. Tapi kalau sebagai hadis utama tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, ini contoh untuk pengertian pertama. Kemudian mithalun li ta'rifi tsani. Contoh hadis untuk pengertian yang kedua. Kalau yang kedua tadi adalah hadis mungkar, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif bertentangan dengan perawi yang siqah. Nah, apa contohnya? Ma rawahu Ibnu Abi Hatim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubaib bin Habib Az-Zayyad, ya, dari jalur Hubaib bin Habib Az-Zayyad, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, ya, anil Ghaizar, kemudian dari Aizar bin Huraith, an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, apa kata Rasulullah? Man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajjal baita wa shama wa qara'a ad-dhaifa dakhala al-jannah. Barang siapa yang mendirikan salat, membayarkan zakat, kemudian haji ke Baitullah, puasa dan memuliakan tamunya, dakhalal jannata, maka pasti dia akan masuk surga. Nah, hadis ini adalah hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Kenapa hadis ini mungkar? Qala Abu Hatimin, ya, berkata Imam Abu Hatim, huwa mungkarun. Ya, hadis ini mungkar. Kenapa mungkar? Li'anna ghairahu minas siqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwal ma'rufu. Karena sesungguhnya selain siapa tadi? Hubaib bin Habib Az-Zayyad, ya, selain Hubaib bin Habib Az-Zayyad minas siqat, dari perawi yang siqah, rawahu an Abi Ishaq mauqufan.
itu mereka meriwayatkan hadis ini dari Abi Ishaq secara mauquf. Ya, secara mauquf. Kalau mauquf itu hadis yang akhir sanadnya atau akhir sanadnya itu adalah sahabat. Ya, nggak sampai ke Nabi. Kalau marfu itu Nabi langsung yang ngomong. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Ya. Nah, menurut sanad yang siqah, ya, hadis yang di atas ini kebanyakan berhenti di Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lah yang mengatakan ini, man aqamas sholata wa ataz zakah sampai akhir. Jadi bukan Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubaid bin Habib Az-Zayyad. Nah, itu makanya ya hadis ini dinilai mungkar karena dia bertentangan dengan perawi lain yang siqah. Nah, wahwal ma'rufu. Dan hadis yang diriwayatkan secara mauquf itulah yang ma'ruf. Ya, yang ma'ruf artinya yang sahih. Berarti yang di atas ini mungkar, sementara hadis yang satunya yang diriwayatkan secara mauquf, yang matannya sama dengan matan hadis ini, itu adalah hadisnya ma'ruf atau bisa diterima. Oke, nah ini contohnya. Nah sekarang derjatnya, nah ini yang terakhir ya, rutsbatuhu, ya martabat atau derjat hadis mungkar. Yatabayyanu min ta'rifai al-munkaril madhkuraini anifan annal munkara min anwa'id dha'ifi jiddan. Sudah jelas ya dari dua pengertian hadis mungkar yang sudah disebutkan barusan, bahwasanya hadis mungkar itu adalah sebahagian dari hadis dhaif yang jiddan. Ya, dari hadis dhaif yang parah, dhaif jiddan. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hadis itu imma riwayatu dhaifin mausufin bifuhsyil ghalati. Ada kalanya dia diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang disifati dengan kesalahan yang fatal, au kathratil ghaflah atau banyaknya lalai atau sering lalai, awil fisqi ataupun yang fasik. Wa imma riwayatu dha'ifin mukhalifin fi riwayatihi tilka li riwayati siqati. Atau ada kalanya hadis itu adalah riwayat perawi dhaif yang bertentangan dalam riwayat tersebut terhadap riwayat perawi yang siqah. Nah, ini dua pengertian yang sudah kita jelaskan. Wakilal qismaini fihi dha'fun syadid. Dan masing-masing dari dua pengertian yang disebutkan di atas itu adalah dha'fun syadid. Itu adalah dhaifnya yang syadid, yang parah. Lidzalika, karena itu, marra bina fi bahthil matruk, ya, telah kami jelaskan dalam pembahasan hadis matruk, annal munkara ya'ti fi syiddati dha'fi ba'da martabatil matruki. Bahwasanya hadis mungkar itu datang atau muncul ya atau masuk dalam kriteria dhaif yang syadid setelah martabat matruk. Nah, artinya dia hadis dhaif di level yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu maudhu', kemudian yang kedua matruk, kemudian yang ketiga baru mungkar. Maudhu', matruk, kemudian mungkar. Dan hadis mungkar sekali lagi dia tidak bisa naik juga ke derajat hasan li ghairihi karena dia tergolong hadis yang dhaifnya sangat parah. Oke, ini akhir dari bahasan kita malam hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin 2 menit ya, kita persilahkan. Halo, Assalamualaikum Ustadz, boleh tanya? Iya, Waalaikumsalam Bu. Ya, silakan Bu Romlah. Ustadz, tadi Ustadz baca kolam Baikuni wada ya. Rokutni. Kenapa Daro ya Ustadz? Oh ya, itu nama orang Bu. Itu nama alam. Itu nama alam. Iya, dia isim alam, nama orang, nama ulama, Imam Daruqutni. Tapi ada yang baca Darok.
Ya. Ya pas diartiin bahasa Indonesia Imam Daruqutni Ustadz. Ya, kebanyakan membacanya Daruqutni ya, Bu ya. Daruqutni. Iya. Ya. Cuma kalau dalam bahasa Arab kadang ada Daro. yang salah baca daru gitu. Tapi yang masyhurnya Daruqutni. Oh iya Ustadz. Satu lagi ya Nah, itu Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini besok Daruqutni artinya kan rumah katon itu. rumah katun. Iya. Rumah kapas. Ya. Ustadz, Iya, Bu. besok Ya. itu kan nisfu Sa'ban. Iya, Bu. Nah, itu banyak di WA itu bahwa kita diminta dianjurkan untuk sholat awabin. Nah, itu termasuk hadis apa ya Ustadz? Apa hadisnya itu sahih atau derajatnya bagaimana? Terima kasih Ustadz. Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu sebenarnya sholat itu ada yang mengistilahkan dengan sholat nisfu Sya'ban ya. Iya. Kebetulan kita pernah menulis artikel pendek terkait dengan isu itu. Nah, setelah kita teliti secara secara nas atau secara teks hadis itu memang tidak ada, Bu, ya, anjuran khusus yang menganjurkan orang sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Ingat, dalil khusus. Nah, cuma sholat sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu tidak terlarang, ya, karena dia masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kesunahan sholat sunnah di malam apapun saja, apalagi di malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam nisfu Sya'ban itu banyak kemuliaan yang Allah turunkan bagi setiap hamba-hamba Beliau yang mau meminta ampun dan tidak bermusuhan dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, nah, nanti Ibu bisa download kitabnya ya. Itu beliau mengatakan bahwa sholat itu tidak terlarang kalau dilakukan karena dia masih masuk dalam dalil umum yang menganjurkan kita memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Yang salah satunya adalah sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Nah, sehingga kalau seandainya ada orang yang beramal atau sholat pada malam nisfu Sya'ban, sholat sunnah mutlak, kemudian dia memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah lain, nah itu nggak masalah. Bahkan Ibnu Taimiyah, yang seringkali beliau ini dianggap sebagai orang yang cepat mengklaim bid'ah untuk sebagian amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari hadis, itu dalam Majmu' Fatawa beliau itu disebutkan orang yang mengamalkan sholat pada malam nisfu Sya'ban itu hukumnya jaiz. Ya, hukumnya jaiz, boleh saja. Ya, boleh saja asalkan tidak diyakini kalau itu adalah bersumber langsung dari Nabi. Tapi dia masuk dalam keumuman dalil lain yang menganjurkan supaya kita banyak beramal di malam nisfu Sya'ban. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu nanya dalil khusus, para ulama menjawab tidak ada. Ya, para ulama menjawabnya tidak ada. Tapi dia masuk dalam keumuman dalil yang menganjurkan kita memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban. Nah, sebahagian dari amal sunnah itu adalah sholat. Atau membaca Yasin 3 kali misalnya. Atau memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam anjuran keumuman hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya, afwan Bu Romlah. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi, mungkin kita boleh diskusi di grup WA, di grup kajian itu. Silakan bertanya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dapat kesempatan ya pada malam hari ini. Karena waktu yang terbatas, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada
penjelasan yang kurang sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kalau benar itu datangnya dari Allah, dan kalau ada yang keliru itu murni dari saya pribadi. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum. Terima kasih Bapak. Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Yes.